Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kurnia Sandi dengan NPM 2151040413. Saya dari kelas I, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas FEB. Saya di sini ingin membacakan UTS Hukum Bisnis. Langsung saja saya mulai. Soal yang pertama yaitu 61. Sebutkan 3 kejadian yang dapat menyebabkan hapusnya jaminan fidusia. Yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau minusnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Soal 62. Jelaskan pengertian surat berharga dan sebutkan 3 fungsi utama surat berharga. Surat berharga adalah jenis surat atau dokumen yang mempunyai nilai, dilindungi oleh hukum serta diakui negara. Tiga fungsi utama surat berharga yaitu yang pertama, sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana. Yang ketiga, sebagai bukti hak tagih surat kaji legitimasi. Soal nomor 63 yaitu sebutkan 4 teori yang merupakan kausa yuridis surat berharga. Jawabannya, yang pertama yaitu ada teori kreasi, yang kedua teori keputusan, yang ketiga teori perjanjian, yang keempat teori penunjukan. Soal nomor 64 yaitu jelaskan pengertian wesel dan sebutkan dan jelaskan 6 pihak yang terlibat dari suatu wesel. Jawabannya, wesel adalah sebuah surat perintah yang dibuat oleh orang yang memberi kredit kepada Anda dan diperuntukkan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang dan tanggal tertentu sebagaimana disebutkan dalamnya. 6 pihak yang terlibat dari suatu wesel adalah yang pertama penerbit, tersangkut, ekspektan, pemegangan pertama, pengganti, endosan. 65. Sebutkan 8 syarat-syarat formal yang mesti ada dalam wesel. Syarat-syarat formal yang ada dalam wesel itu sini yaitu ada kata wesel harus tertulis dengan jelas di kertas. Yang kedua, terdapat nama orang yang harus membayar. Yang ketiga, ada ketentuan tanggal untuk pembayaran. Yang D, ketentuan mengenai tempat pembayaran dilakukan. Yang E, terdapat nama orang yang akan menerima uang, tempat serta tanggal surat wesel ditarik. Yang G, tanda tangan dari pihak penerbit. Yang terakhir yaitu terdapat perintah tanpa syarat untuk membayar jumlah dana. 66. Sebutkan dan jelaskan 6 macam-macam wesel. 6 macam-macam wesel. Yang pertama itu ada wesel pengganti penerbit. Wesel atas pengganti penerbit ini didasarkan pada pasal 102 ayat KUHD merupakan wesel yang diterbitkan dengan cara menunjukkan sendiri tanpa berperan sebagai pemegang yang pertama. Yang kedua, wesel penerbit sendiri. Wesel ini termuat dalam pasal 102 ayat 2 KUHD dan diterbitkan dengan penerbitnya dianggap sebagai yang tersangkut. Yang C, wesel perhitungan orang kerja. Di sini surat wesel ini memiliki perhitungan di mana orang ketiga adalah wesel yang diterbitkan atas perintah orang ketiga sesuai dengan pasal 102 ayat 3 KUHD yang berbunyi bahwa pembayaran wesel dibebankan kepada rekening dari pihak ketiga dan dalam hal ini bank merupakan penerbit. Yang D, wesel untuk menagih. Wesel ini kerap disebut pula dengan wesel inkaso. Yang E yaitu wesel berdomisili. Surat wesel berdomisili yang termuat dari pasal 103 KUHD ini memiliki maksud di mana wesel diterbitkan dengan cara pembayarannya ditentukan sesuai tempat tinggal pihak ketiga dengan tujuan permudah pembayaran.
Yang F, wesel berdomisili di Angko. Surat wesel ini sesuai dengan peraturan terdapat pada pasal 126 KUHD. Soal nomor 67, yaitu sebutkan 4 tata cara pembayaran wesel berdasarkan indikasi waktu-waktu tertentu dalam pembayaran yang tertuang dalam isi wesel. Cara pembayaran dengan wesel yaitu yang pertama, eksportir mengirimkan barang ke importir melalui jasa pembayaran. Yang kedua, eksportir memberi kabar kepada importir atas barang yang telah dikirimkan dan melakukan penarikan wesel. Yang ketiga, eksportir memandang bank untuk melakukan penarikan wesel. Yang keempat, bank X membayar wesel kepada eksportir. Yang kelima, bank X mengirimkan wesel ke bank Y di mana negara importir tinggal dan bank Y membayar jumlah wesel. Yang keenam, bank Y menagih pembayaran kepada importir dan jika importir memiliki saldo di bank tersebut, bank Y tinggal mendebit rekening importir tersebut. Soal nomor 68, di sini dijelaskan pengertian cek dan sebutkan 6 pihak yang terlibat dari suatu cek. Jawabannya yaitu adalah cek adalah perintah tertulis yang dimiliki oleh nasabah untuk diberikan kepada bank guna untuk melakukan penarikan dana dari sejumlah hal tertentu dari atas namanya maupun atas unjuk. Pihak yang akan tergabung ke dalam cek adalah ada 6, yaitu yang pertama penarik, yang kedua pemegang, yang ketiga tertarik, yang keempat pembawa, yang kelima pengganti, dan yang terakhir itu adalah endosan. Soal nomor 69, sebutkan dan jelaskan 9 jenis-jenis cek. Di sini ada cek atas nama. Nah, cek atas nama adalah cek yang mencantumkan nama penerima dana. Yang kedua yaitu cek atas nama unjuk atau pembawa tonder. Cek jenis ini berkebalikan dengan cek atas nama. Yang ketiga, cek silang. Cek ini memiliki tanda silang yang berarti di pojok kiri atas. Yang keempat, cek mundur. Sesuai namanya, cek ini diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Yang kelima yaitu adalah cek kosong. Jenis cek ini dimana tidak tersedia di dalam rekening giro. Yang keenam, cek kosong. Menurut cek kosong adalah cek yang diunjuk dan ditolak tertarik bank dalam tegangan waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik atau pemilik rekening. Yang ketujuh itu ada cek bank. Cek adalah suatu yang dikeluarkan bank dan bisa digunakan oleh nasabah untuk melakukan perintah penarikan uang kepada bank tersebut. Yang kedelapan yaitu adalah cek pos. Cek pos itu adalah sarana pelayanan lalu lintas uang untuk pembayaran dengan cek melalui pos. Yang kesembilan atau yang terakhir itu adalah cek perjalanan atau biasa disebut dengan travelers. Cek adalah alat pembayaran seperti yang diciptakan bagi orang ingin berpergian dan cek tersebut dapat diuangkan kepada kantor bank. Soal nomor 70 yaitu di sini ada jelaskan pengertian dari surat sanggup Bliat giro. Surat sanggup promissory notice accept promises and order adalah surat atau akta yang berisi kesanggupan seorang debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal dan tempat tertentu tanpa syarat kepada seorang kreditor atau penggantinya. Bliat giro adalah surat perintah. Bliat giro itu adalah surat perintah dari penarik kepada bank tertarik melakukan pemerintah sejumlah dana rekening penerima. Soal nomor 71 yaitu sebutkan 4 pihak yang terlibat dalam suatu bliat giro. 67 yaitu jawabannya di sini ada 4. Yang pertama ada 4 yaitu ada penarik, yang kedua penerima, yang ketiga bank tertarik, yang keempat adalah bank penerima. Soal nomor 72 itu dijelaskan pengertian dari armoses atas tunjuk, kwitansi atas tunjuk konsumen, saham, obligasi, commercial paper,
surat berharga pasar modal, surat berharga pasar uang. Yang pertama, promise atau unjuk hanyalah merupakan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang yang harus dibayar kepada si pembawa surat promise. Yang kedua yaitu kwitansi atas tunjuk adalah suatu surat yang ditinggali diterbitkan oleh penanda tangannya terhadap orang lain untuk pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya. Yang ketiga, konsumen adalah daftar muatan kapal atau sejumlah dokumen yang syarat-syaratnya kontrak antara pengiriman dan maksimal pelayaran. Yang keempat, saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Yang kelima, obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Yang terakhir, yang keenam, yaitu komersial paper adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapasitas besar serta perusahaan. Yang ketujuh, surat berharga dalam pasar modal dikenal dengan surat efek. Yang kedelapan itu adalah surat berharga pasar uang atau SPBU adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Umum dan dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Soal nomor 73 di sini dijelaskan pengertian dari perubahan. Hubungan kerja, ketenagakerjaan, mogok kerja, pemutusan hubungan kerja atau PHK, perlindungan ketenagakerjaan, sampai sanksi yang terkait dalam pelanggaran ketenagakerjaan. Perubahan adalah suatu kejadian di mana seseorang atau buruh bekerja pada orang lain atau majikan. Perusahaan merupakan orang yang mendirikan sebuah perusahaan dengan cara inovatif. Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja atau buruh atau karyawan. Berdasarkan perjanjian kerja, hubungan industri adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa. Lalu kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja oleh perusahaan kepada pekerjaannya. Lalu sedangkan sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau timbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran kejahatan dan kesalahan. Sanksi yaitu pelanggaran ketenagakerjaan, yaitu suatu pelanggaran yang dilakukan oleh ketenagakerjaan dan harus diberikan sanksi. Soal nomor 74 yaitu dijelaskan pengertian dari hak milik intelektual, merek, paten, dan hak cipta. Yang pertama yaitu di sini ada hak milik intelektual atau kekayaan intelektual. Haknya didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan. Yang kedua yaitu adalah merek, adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya perbedaan yang digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Yang keempat itu di sini adalah paten, adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu hasil melaksanakan sendirinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak untuk melaksanakannya. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deskripsi setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan. Soal nomor 75.
Jelaskan pengertian dari anti monopoli persaingan curang. Jawabannya itu adalah menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha, tidak didefinisikan monopoli adalah penguasa atau produksi dan suatu pemasaran atau atas pengguna jasa tertentu oleh suatu perilaku usaha satu kelompok pelaku usaha. Yaitu persaingan usaha tidak sehat atau persaingan curang adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau cara pemasaran barang atau jasa. Yang soal nomor 76, yaitu di sini sebutkan 8 ruang lingkup aturan anti monopoli. Anti monopoli, jawabannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka ruang lingkup anti monopoli itu tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah perjanjian yang dilarang atau perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mencakup oligopoli. Nah, yang kedua itu lanjut kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mencakup monopoli, monoponi, penguasaan pasar dan persekolan. 3 penyalahgunaan posisi dominan. Yang ketiga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Yang keempat itu adalah tata cara penanganan perkara. Yang kelima sanksi-sanksi. Yang keenam itu perkecualian atau perkecualian. Soal nomor 77 di sini disebutkan 10 perjanjian yang dilarang oleh perundang-undangan tentang anti monopoli. Yang pertama oligopoli, yang kedua penetapan harga, yang ketiga pembagian wilayah, yang keempat pemboikotan, yang kelima yaitu kartel, yang keenam yaitu terus, yang ketujuh oligospoli, 8 integrasi vertikal, yang ke-9 perjanjian tertutup, yang ke-10 perjanjian dengan pihak luar negeri. Soal nomor 78 itu sebutkan 4 macam-macam yang dilarang oleh perundang-undangan anti monopoli. Yang pertama itu adalah monopoli, yang kedua monoponi, yang ketiga penguasaan pasar, yang keempat persengkolan. Soal nomor 79 sebutkan 4 posisi dominan yang dilarang oleh perundang-undangan tentang monopoli. Yang pertama itu adalah menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing. Yang kedua, membatasi pasar dan mengembangkan teknologi atau menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi persaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Yang keempat itu adalah satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50%. Soal yang terakhir 80 itu adalah jelaskan secara singkat dalam penegakan hukum anti monopoli. Jawabannya merupakan dasar kebijaksanaan persaingan usaha di Indonesia. Undang-undang anti monopoli memiliki sistem pengaturan yang khas dalam menyikapi hubungan persaingan usaha dan usaha kecil. Lalu penjelasannya, undang-undang anti monopoli merupakan bentuk penguasaan yang nyata atas suatu persaingan bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang atau jasa. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.